setelah dohiriyahnya kita bersihkan, batiniyahnya pun kita bersih. Nah, kalau udah dohirnya bersih, batinnya bersih, baru minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir. Ini mah Rajab biasa aja, Sa'ban tambah parah, Ramadan kelewat. Katanya Idul Fitri kemenangan, menang dari mana? Allah Subhanahu. Dua, jawaban yang nomor kedua, wa khairus syuhuri syahru ramadhana, dan bulan yang terbaik mah kata Imam Ibnu Abbas yaitu bulan Roma. Kenapa bulan Ramadan bulan yang paling baik? Li'annahu anzala fihi al-Qur'anu wa fi lailatul qadar. Karena di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran, dan di dalam bulan suci Ramadan pula terdapat malam Lailatul adanya di bulan suci. Bahkan wa fihi asyamul wajibu wali annas sawaban nafli fihi kasawabil fardi. Hanya di bulan suci Ramadan lah perkara puasa yang diwajibkan diperintahkan oleh Allah, dan perkara sunnah diganjar seperti perkara fardhu. Di bulan yang lain tidak ada puasa yang diwajibkan oleh Allah, hanya di bulan Ramadan. Dan ganjaran sunnah ibadah yang kita kerjakan seperti ganjaran fardu hanya ada di bulan Ramadan. Qala Abu Bakar Al-Waraqi syahrul Rajabi syahrul zar'i wa syahrul Sya'ban syahrul saqi zar'i wa syahrul Ramadan syahrul hasadi dzalika zar'i. Bahkan dalam ucapan Imam Abu Bakar Al-Waraqi mengatakan syahrul Rajabi syahrul zar'i, bulan Rajab mah tempatnya kita nandur. Sebelum bulan Ramadan kan ada bulan Rajab. Setelah bulan Rajab bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan apa? Syaqi zar'i, yaitu bulan nyiramin tanam. Setelah kita tandur tanaman tersebut, disiramin ketika bulan Sya'ban. Nah, ketika masuk bulan suci Ramadan, kalau kita pernah nanam suatu tanaman, pernah kita siram, pernah kita pupuk, insya Allah panen. Maksudnya apa? Wah, kita jangan pengen panennya doang. Nandur kagak, nyerubuk kagak, nyiremin kagak, terus tiba-tiba panen. Dari mana? Maksudnya begini, sebelum datang bulan suci Ramadan, di bulan Rajab kita persiapkan diri untuk ibadah. Ditathhirul jasad, bersihkan anggota tubuh kita. Datang bulan Rajab, masuk bulan apa? Bulan Sya'ban. Nah, setelah bulan Sya'ban semakin tambah ibadah kita karena akan memasuki bulan Ramadan. Litathhirir ruh, sucikan hati kita. Setelah dohiriyahnya kita bersihkan, batiniyahnya pun kita bersih. Nah, kalau udah dohirnya bersih, batinnya bersih, baru minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir. Ini mah Rajab biasa aja, Sa'ban tambah parah, Ramadan kelewat. Katanya Idul Fitri kemenangan, menang dari mana? Panennya panen apaan Mas Nanang? Nanam kagak, nandur kagak, nyiramin kagak, panen. Nah, itu menurut kaul Imam Abu Bakar Al-Waraqi. Yang terakhir belum dijawab. Wa khairul a'mali as-salatul khamsi, as-salawatul khamsu liwaktiha. Dan amalan yang terbaik mah, amalan yang terbaik menurut Imam Ibnu Abbas mah, yaitu melaksanakan sholat 5. Idza sholahat sairul a'mal, wa idza fasadat sairul a'mal. Ketika seorang hamba Allah sholat 5 waktunya rapi, bagus, rajin, maka amal ibadah yang lain pun akan ikut sebaliknya. Kalau ibadah sholatnya sering ketinggalan, bahkan nggak pernah dikerjakan, jangan pernah harap sedekah
haji, silaturahim, dan yang lain sebagainya ibadah, akan kita temukan ganjarannya. Karena sholatnya acak-acak. Mohon maaf ya Bapak, tadi saya ngebaca hadis, ngebaca satu ucapan makalah hadis sebelum berangkat ke sini. Nggak sengaja nggak buka kitab pas bab itu, bab tariki sholah. Ternyata ancamannya begini, apalagi orang yang ninggalin sholat berjamaahnya aja dilaknat. Itu yang sholat cuman nggak berjamaah doang, gimana yang kagak sholat Pade? Gak usah korek-korek kuping. Tadi nggak sengaja, bahkan disampaikan oleh Jibril sama Mikail, salam dari katanya Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, tarikus sholat min ummati la yajiduna rihal jannah. Sampaikan tuh sama umat kamu, wahai Muhammad, bila mana umat kamu ninggalin sholat berjamaah, maka umat kamu mah apalagi masuk ke surga, nyium baunya surga saja nggak bakal bisa. Itu yang ninggalin berjamaah. Na'udzubillahimin. Jadi ayo, kalau ada di rumah mah lagi nggak sibuk-sibuk amat, lagi nggak capek-capek amat mah, persiapkan diri untuk berangkat ganjarannya 27 derajat, keistimewaan yang lainnya begitu banyak. Sebaliknya, salat di rumah tapi nggak ada halangan. Bukan salatnya kagak sah, sah salatnya mah kalau bener mah. Tapi tetap ada laknat dari Allah Subhanahu. Bahkan dalam hadis yang lain mah diceritakan itu Mas Teguh tentang ancaman orang yang ninggalin salat berjamaah. Akan dilaknat dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, di dalam Al-Quran. Orang yang ninggalin berjamaah itu dilaknat. Wa inna tarikas salati ma'al jama'ati yamsi alal ardi wal ardu mal'unun. Ketika orang yang suka ninggalin salat berjamaah jalan di atas hamparan buminya Allah, itu bumi ngelaknat. Nggak kedengeran doang tuh Pak Ganis sama kita. Pak Ganis lagi begini-begini tuh. Coba kalau kedengeran sama aspal, bangsatnya orang itu. Gua laknat loh. Seandai kata ada waktu nggak sholat itu bumi ngelaknat. Seluruh makhluk yang ada nyawanya di alam dunia ini, mau bebek, mau ayam, mau buaya, kayak mau curut, kayak apalagi tuh. Setiap ada nyawanya itu ngelaknat sama orang yang ninggalin sholat Ayo, mau gimana coba kita? Malaikat nih yang ada di antara langit dan bumi itu ngelaknat. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini ngelaknat orang yang ninggalin sholat berjamaah tanpa ada na'udzubillahimin. Jadi ayolah, mau diterima atau enggak ya udah urusan Allah itu Mas Subhanahu. Yang penting berangkat ke masjid sholat berjamaah. Saya aja masih sering ketinggalan Bapak. Sedih saya juga membacanya. Oh ternyata kata saya seperti ini, kata saya. Ini bukannya ramain Bapak, bukan. Waduh, ternyata luar biasa ya kita hidup di dunia ini. Yang ngakunya ahli surga ternyata dilaknat. Apalagi masuk ke surga, nyium bau surga saja kagak bisa karena sering ninggalin sholat berjamaah tanpa disengaja. Kita lagi asik-asik nonton bola, bodo amat lah katanya. Bisa mah, besok juga masih ada ini kok. Ada yang begitu ada? Ya orang ini makhluknya kok. Tuh, kembali nih. Itu mah sebuah introspeksi diri kita. Yuk, kalau emang toh nggak ada kesibukan mah, ayo ngajak diri saya pribadi umum hadirin jamaah, kita bareng-bareng sholat berjamaah. Karena ciri orang yang ada imannya kepada Allah, iman kepada hari kiamat mah, yaitu orang
yang memakmurkan setiap masjidnya Allah Subhanahu. Apa isinya ngemakmurin masjid tersebut? Yaitu diisi dengan selalu sholat berjamaah. Berarti kita mah nggak berjamaahnya itu udah kategori masuknya orang yang nggak iman sama Allah dan nggak iman dengan adanya hari kiamat. Jauh saya mah katanya rumahnya yang paling gede, yang paling jauh, maka kata saya ganjarannya. Saya juga nyesel paling dekat rumahnya. Selangkah doang, Pak Janapi, Pak Jali itu, waduh, nih ganjarannya. Ke surga juga kencang itu mah. Hah? Ganjarannya. Karena saking jauhnya, apalagi kalau besok pindah ke sono, ke Pik gua no, rumahnya. Semakin banyak langkah kakinya, semakin banyak ganja. Makanya yang rumahnya dekat sama masjid muter. Setiap tetes bensin, insya Allah dihitung Bapak Haji. Berapa tetes di situ keluarnya? Insya Allah apapun yang udah dikorbankan untuk ibadah mah dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu. Nah ini juga insya Allah dicatat nih. Nasi segitu banyak dicatat, kan mubazir kalau basi, bener nggak? Udah cukup sampai situ, udah kejawab ini pertanyaannya. Ulangi, Ibnu Abbas ditanya tentang 3 hal. 1, hari apa yang paling terbaik? Jawabannya hari. Ayo utamakan hari Jumat. Yang lebih utamanya lagi, setiap malam dan setiap hari selalu dipakai untuk semaksimal mungkin. Bulan apa yang paling bagus? Bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Dan Ramadan yang kemarin, ibadah apapun yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, amalan apa yang paling bagus? Salat 5 waktu. Mudah-mudahan dengan adanya nasihat yang kedua ini, terutama salat 5 waktunya bisa kita kerjakan di awal waktu berjamaah, insya Allah. Kurang dan lebihnya mohon dimaklum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah firdausi a'la wa la aqul ala naril jahimi توبة وغفير ذنوبي فإنك غفير ذنب العظيم.